Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Shirin Abu Akleh, seorang jurnalis Kristen yang bekerja untuk stasiun berita Al Jazeera, tewas ditembak oleh militer Israel pertengahan bulan Mei lalu. Shirin memiliki paspor kewarganegaraan Amerika, tapi sebenarnya dia berkebangsaan Palestina karena lahir di Yerusalem Timur. Kematiannya membuat seantero Palestina berduka. Shirin dianggap sebagai pahlawan yang melawan kezaliman pemerintah Israel dengan sorot lensa kamera. Dari insiden Shirin itu, gue mau meluruskan satu persepsi yang keliru nih soal gerakan perjuangan Palestina. Masih banyak di antara kita yang berpikir kalau pejuang Palestina itu muslim semua, dan konflik Israel-Palestina itu adalah konflik antar agama, yaitu antara agama Islam dan agama Yahudi. Persepsi semacam itu berkembang cukup luas di kalangan masyarakat Indonesia. Survei SMRC yang bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap Konflik Israel dan Palestina pada 31 Mei 2021 menunjukkan 65% publik setuju konflik Israel-Palestina ini adalah konflik agama. 14%-nya tidak setuju konflik tersebut disebut sebagai konflik agama dan 22% menjawab tidak tahu. Bagaimanapun ini merupakan pandangan yang keliru. Kalau memang ini merupakan konflik agama, harusnya yang terlibat dalam konflik ini cuma komunitas Islam melawan komunitas Yahudi. Padahal di Palestina itu juga hidup komunitas Kristen. My name is Sandy Kumsiya. I'm a Christian Palestinian. We are here in Bethlehem. It's really sad here. I tell my brothers and sisters from other nations, Christians, I tell them to support us. Sama halnya seperti Arab Muslim, komunitas Arab Kristen ini sudah hidup di Palestina selama berabad-abad lamanya, jauh sebelum pemerintah Zionis datang. Oleh karena itulah di tubuh gerakan perjuangan Palestina itu sendiri, ada sejumlah tokoh nasionalis Kristen Arab yang ikut menentang penjajahan dan pencaplokan wilayah oleh Zionis Israel. Di antara mereka bahkan ada yang menginisiasi gerakan sendiri. Mari kita bahas. Di daftar nama yang pertama ada Khalil Al-Sakakini. Ia adalah seorang intelektual dan kritikus yang hidup dari rentang tahun 1878 hingga 1953. Al-Sakakini lahir di Yerusalem dari keluarga Arab Kristen Ortodoks. Di masa mudanya memang ia belum bersentuhan langsung dengan gerakan Zionisme, tapi ia sudah punya visi soal nasionalisme bangsa Arab Palestina. Baru di tahun 1914 ketika wacana Zionisme alias pendirian negara Israel di tanah Palestina mencuat, ia langsung menentangnya. Al-Sakakini berpandangan tidak seharusnya sebuah bangsa memperoleh kemerdekaannya dengan cara merampas kebebasan bangsa lain. Ia bahkan terkejut. Kok Kekaisaran Turki Utsmani terkesan mendiamkan agenda Zionisme ini? Padahal mereka tahu kalau gerakan Zionisme ini perlahan mulai muncul. For your information, wilayah Palestina dulunya berada di bawah Kekaisaran Turki Utsmani. Al-Sakakini mengibaratkan pencaplokan Palestina itu seperti pencaplokan jantungnya bangsa Arab. Palestina adalah penghubung antara Mesir dan Semenanjung Arab. Jika Palestina dicaplok oleh kelompok Zionis, koneksi bangsa Arab di Mesir dan Semenanjung Arab akan terputus. Bangsa Arab akan terbagi dua, dan itu akan mengancam cita-citanya soal nasionalisme dan persatuan bangsa Arab. Selanjutnya ada nama Kamal Nasser. Ia seorang penulis dan puitis terkenal. Namun selain itu, ia juga dikenal sebagai pemimpin politik yang aktif dalam konflik Arab-Israel. Ya, kiprahnya berlangsung saat Israel telah mendeklarasikan diri sebagai negara. Kamal Nasser adalah kawan seperjuangan Yasser Arafat, tokoh pergerakan Palestina yang terkenal itu. Meskipun berbeda agama, keduanya berteman baik dan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu Palestina merdeka. Kamal bergabung dengan kelompok gerakan pembebasan Palestina yaitu Palestine Liberation Organization atau PLO di tahun 1968. 1 tahun kemudian ia ditunjuk menjadi anggota Komite Eksekutif PLO. Ia juga menjabat sebagai Editor-in-Chief majalah Palestinian Revolution yang mengangkat narasi kesadaran nasionalisme Arab dan kemerdekaan Palestina. Kiprah Kamal berakhir di tahun 1973 setelah ia disergap dan dibunuh oleh pasukan keamanan khusus Israel. Selanjutnya ada nama George Habash. Habash bisa dibilang sebagai tokoh pergerakan Kristen Palestina yang sangat berpengaruh. Habash lahir tahun 1925 di kawasan Lod yang sekarang sudah menjadi wilayah teritori Israel.
Habash terusir dari tempat kelahirannya di tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan diri. Ia pindah ke Beirut, tetapi jiwa dan pikirannya masih terikat dengan nasib Palestina. Ia termasuk orang yang mendukung persatuan dan nasionalisme Arab sebagai cara untuk melawan Israel. Tapi ketika koalisi negara Arab kalah melawan Israel dalam Perang 6 Hari di tahun 1967, Habash mulai pesimis dengan ide nasionalisme Arab. Ia menganggap ide itu tak lagi realistis. Melihat kenyataan itu, di tahun 1967, Habash mendirikan Popular Front for the Liberation of Palestine atau PFLP. Komunisme dipilih oleh Habash sebagai haluan ideologi PFLP. Fakta ini semakin menegaskan betapa berwarnanya corak perjuangan Palestina, di mana bahkan kelompok komunis pun mengambil peran dalam perjuangan kemerdekaan. Kayaknya soal sepak terjang komunis Palestina ini kapan-kapan kita bahas khusus kali ya. Habash adalah seorang revolusioner sejati. Ia tak mengenal kata kompromi. Berbeda dengan Yasser Arafat, Habash menolak solusi dua negara. Habash cuma ingin ada satu saja negara, yaitu negara Palestina semata. Makanya ketika Yasser Arafat menandatangani perjanjian Oslo tahun 1993, yang salah satu isinya yaitu PLO mengakui pemerintahan Israel, Habash menentang keputusan itu. Melalui PFLP ini, Habash secara konsisten melakukan perlawanan terhadap pemerintah Zionis melalui serangkaian aksi-aksi pengeboman dan pembajakan pesawat. Habash dibantu oleh tokoh Kristen Palestina lainnya, yaitu Wadi Haddad, dalam melancarkan sejumlah operasi perlawanan di bawah payung komando PFLP. Karena sikapnya yang keras, Habash dilabeli sebagai teroris oleh pemerintah Barat. Namun di mata rakyat Palestina, Habash adalah pahlawan sepanjang masa. Saat ia wafat di tahun 2008, semua rakyat Palestina ikut berkabung. Itulah tadi beberapa kisah tentang pejuang kemerdekaan Palestina yang beragama Kristen. Dan tentunya masih banyak lagi pejuang Kristen Palestina yang namanya mungkin tak terdokumentasikan, tapi mereka tetap berperan memberikan sumbangsih bagi perwujudan kemerdekaan di Palestina. Semoga setelah menonton video ini kita bisa lebih bijaksana dalam memandang konflik Israel-Palestina. Perjuangan Palestina adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan status negara berdaulat, di mana setiap elemen masyarakat dari berbagai agama dan ideologi politik ikut mengambil peran. Sebaiknya kita tidak mereduksi esensi perjuangan Palestina dari perang melawan penjajah menjadi sekedar konflik Islam versus Yahudi. Bagaimanapun, komunitas Kristen Palestina ikut menderita di bawah pendudukan Zionis Israel. Oke, jadi sekian dulu pembahasan video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.